Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita pada kesempatan ini kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu peristiwa di tempat yang sunyi. Mengapa di tempat yang sunyi? Karena Yesus pada waktu itu baru selesai berdoa. Dan biasanya Tuhan Yesus kalau mau berdoa, dia mencari tempat-tempat yang sunyi. Dalam peristiwa itu terjadi dialog antara Yesus dengan para muridnya. Dialognya lebih merupakan sebuah pertanyaan, lalu kemudian jawaban atau tanggapan dari para murid. Ada dua pertanyaan yang ditampilkan di sana yang muncul dari Yesus sendiri. Yang pertama, pertanyaan itu bersifat umum. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Artinya pertanyaan itu menjurus kepada orang banyak. Lalu kemudian para murid menjawab pertanyaan Yesus dengan mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Elia. Dan ada juga yang mengatakan dia adalah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Jadi itulah jawaban para murid setelah Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang sifatnya umum. Tetapi Yesus lebih menyempitkan pertanyaannya. Dan pertanyaan yang sempit ini diarahkan kepada murid-muridnya itu. Menurut kalian, siapakah aku ini? Ini merupakan sebuah pertanyaan reflektif dan sangat mendalam untuk para murid waktu itu. Dan mungkin bahwa para murid tidak serentak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena mungkin para murid belum juga sepenuhnya mengenal siapa Yesus itu. Ya mungkin dalam perjalanan waktu mereka bersama Yesus, mereka sedikit mulai mengenal dan memahami, tetapi untuk masuk lebih dalam akan eksistensi Yesus sebagai Allah, belum sepenuhnya mereka mengerti dan pahami. Karena mungkin juga bahwa konsep-konsep mereka mengikuti Yesus itu adalah konsep politis atau konsep duniawi, di mana mereka
ingin menjadi bagian dari Yesus yang mengatakan sebagai raja atau sebagai orang yang mempunyai kuasa. Gitu. Tetapi jawaban reflektif ini dijawab oleh Petrus. Engkaulah Kristus dari Allah. Jawaban Petrus ini sangat-sangat mendalam. Di dalam Injil lain dikatakan bahwa Yesus menanggapi Petrus bahwa jawaban yang diberikan oleh Petrus itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri yang mengatakannya atau yang menghendakinya untuk diucapkan oleh Petrus. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, mendengar jawaban Petrus, Yesus lalu melarang mereka untuk memberitakan hal itu. Sebab kita memahami bahwa jawaban Petrus itu sudah tepat. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus itu sudah menjawab apa yang menjadi inti dari pertanyaan Yesus tadi. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan sekiranya teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan yang sama diarahkan kepada kita sebagai orang yang telah dibaptis. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus yang kita imani itu? Siapakah Yesus yang kita ikuti itu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang memang membutuhkan jawaban kita masing-masing setelah sekian lama kita mengikuti Yesus Kristus. Dan tentunya di balik pertanyaan itu, apa yang mesti kita lakukan sebagai murid Kristus atau sebagai murid yang sudah mengalami Yesus, yang sudah mengikuti Yesus sekian tahun lamanya. Sekiranya teman-teman, saudara-saudariku, bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk mengakui keberadaan Yesus yang kita imani sebagai Kristus. Semoga bacaan ini meneguhkan. Amin.